dicari nilai U-nya, kemudian dipilih nilai U yang terkecil. Ternyata hasilnya ada dua nilai U. Yang pertama adalah 40,5, yang kedua adalah 8,5. Nah, karena yang diambil yang terkecil, maka yang digunakan adalah U sama dengan 8,5. Dari sini ada yang ditanyakan? Oke. Nah, kemudian dimasukkan ke pengujian dengan distribusi normal. Dicari mu U, kemudian sigma U kuadrat, kemudian sigma U, kemudian nilai Z-nya. Seperti yang ada di rumus tadi halaman 8.15. Ternyata ketemu nilai Z hitungnya adalah negatif 2,04. Nah, karena alfa yang digunakan di sini adalah 0,05, kemudian dia juga kurang kecil, hipotesisnya satu arah, berarti tidak perlu dibagi dua. Nah, ternyata ketemu nilai Z tabelnya itu adalah negatif 1,645. Nah, kemudian nilai Z hitung tadi dibandingkan dengan nilai Z tabel. Oke, ternyata nilai Z hitung itu lebih kecil dari nilai Z tabel, sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya, terima H0 atau tolak H0? Ya, kesimpulannya tolak H0. Berarti jumlah hasil cetakan printer DeskJet itu lebih kecil dari jumlah hasil cetakan printer LaserJet. Dari sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke McNemar. Untuk Human Whitney sudah jelas. Oke. Nah, yang terakhir, uji dua sampel berhubungan. Tes McNemar untuk signifikansi perubahan. Uji ini digunakan bila peneliti ingin menentukan apakah dua kejadian tidak sama. Dengan membandingkan dua kelompok tersebut, kadang-kadang terlihat perbedaan signifikan yang bukan disebabkan oleh akibat kejadian tadi. Nah, untuk mengurangi adanya kejadian yang disebabkan faktor luar, maka digunakan dua sampel berhubungan dalam penelitian tersebut. Caranya itu bisa dengan menggunakan tiap subjek sebagai pengontrol dirinya sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan kondisi yang sama pada dua waktu yang berbeda.
atau cara lainnya dengan memasangkan subjek dan kemudian menghadapkan masing-masing anggota pasangan itu dengan kondisi yang berbeda. Tes ini bisa dapat diterapkan bagi penelitian sebelum dan sesudah di mana setiap objek menjadi pengontrol dirinya sendiri. Skala pengukurannya adalah nominal atau ordinal. Tujuannya untuk melihat keefektifan suatu kondisi tertentu terhadap kecenderungan tindakan subjek. Ciri umumnya itu tabelnya, ada tabel di mana ada tabel sebelum dan sesudah. Oke. Seperti yang ada di halaman 8.21. Di mana A dan D itu menggambarkan perubahan pola tindakan. Kemudian untuk yang maksudnya di sini A dan B itu menggambarkan perubahan pola tindakan dari positif sebelumnya menjadi negatif atau dari negatif sebelumnya menjadi positif. Sedangkan B dan C menggambarkan pola tindakan yang tidak berubah karena tetap ya, dari negatif ke negatif. Kemudian yang D dari positif ke positif. Rumusnya itu adalah CM kuadrat sama dengan A dikurangi D dikuadratkan kemudian dibagi A plus D dengan derajat bebas adalah 1. Kadang-kadang perlu juga dilakukan koreksi kontinuitas sehingga nilai untuk A negatif dikurangi D itu diberi tanda mutlak, kemudian dikurangi 1 baru dikuadratkan. Nah, CM kuadrat ini itu nanti dibandingkan dengan tabel chi-square. Jika hasil pengujian sama atau lebih besar dengan nilai C kuadrat pada tabel, maka efek yang signifikan telah ditunjukkan dalam jawaban sebelum dan sesudah. Langsung aja ya ke contohnya biar lebih ngerti. Misalnya kita melakukan pengamatan terhadap pemilu, ingin melihat apakah ada perubahan pilihan terhadap presiden sebelum putaran pertama dan sesudah putaran kedua. Perubahannya itu adalah perubahan pilihan parpol sebelum dan sesudah masa kampanye. Nah, sebelum putaran pertama itu ada partai A, kemudian partai B. Kemudian untuk yang sesudah putaran kedua itu ada kandidat A dan kandidat B. Hipotesisnya, kemungkinan masyarakat akan mengubah pilihan dari kandidat A ke kandidat B adalah sama dengan kemungkinan masyarakat akan mengubah pilihan dari kandidat B ke kandidat A, yaitu 0,5. Kemudian untuk H1-nya, kemungkinan masyarakat akan mengubah pilihan dari kandidat A ke kandidat B lebih besar dibanding kemungkinan masyarakat akan mengubah pilihan dari kandidat B ke kandidat A, yaitu setengah. Berarti di sini ujinya satu arah atau dua arah? Ujinya satu arah, ya betul Mas Ferry, karena lebih besar. Oke. Nah, kemudian dimasukkan nilai ke CM kuadrat yang kontinuitas.
A nya berapa, kemudian D